Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlah wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahlah wa anta ya hayyu ya qayyum. Selamat pagi semuanya. Sekarang kita memasuki pada pembelajaran tahun ajaran baru. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bahasa Arab. Oke, pada kesempatan pagi kali ini kita akan belajar tentang bahasa Arab. Namun hal yang perlu kita ketahui pertama-tama yaitu keterampilan-keterampilan yang ada di dalam bahasa Arab. Keterampilan tersebut dalam bahasa Arab itu biasanya dikenal dengan sebutan makharah. Makharah itu sendiri ada beberapa makna, diantaranya bisa diartikan makna keterampilan itu sendiri, dan yang kedua bisa diartikan skill, yang ketiga bisa diartikan dengan kompetensi dasar, atau bisa diartikan dengan kecakapan. Itulah arti dari makharah. Makharah itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama disebut dengan makharatul istima'. Arti dari makharatul istima' yaitu kecakapan atau keterampilan dalam mendengarkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu maharatul kalam. Artinya keterampilan atau kecakapan dalam berbicara. Dan yang ketiga yaitu maharatul qiraah. Dalam artian maharatul qiraah yaitu kecakapan atau keterampilan dalam membaca. Dan yang keempat yaitu maharatul kitabah, yaitu kecakapan atau keterampilan dalam menulis. Oke, di sini sudah ada teks, bisa kita baca bersama-sama. Namun di sini saya akan bacakan terlebih dahulu. Nomor 1, maharatul istima', keterampilan mendengar. Maharah ini adalah keterampilan dasar yang harus diperoleh pertama kali oleh seorang pembelajar bahasa. Karena mendengar adalah sarana pertama yang digunakan manusia untuk berhubungan dengan sesamanya, seperti anak kecil. Fasilitas pertama kali yang mereka gunakan untuk bisa menirukan bahasa ibu mereka dengan media dengar. Entah berbicara dari percakapan orang tua, saudara, bagaimana lingkungan sekitar, itu yang mereka serap. Adapun maksudnya di sini ketika kita ingin belajar bahasa, baik itu bahasa Arab ataupun bahasa-bahasa yang lainnya, maka langkah pertama yaitu kita yang dibutuhkan adalah skill atau keterampilan mendengarkan. Kenapa keterampilan mendengarkan itu sangat dibutuhkan? Karena itu adalah sarana pertama untuk kita menirukan bahasa-bahasa orang sekeliling kita. Di sini dicontohkan ketika anak kecil ingin mengembangkan bahasanya. Kita coba lihat ya, ketika ada bayi semenjak kecil, apakah dia bisa berbahasa? Tidak, seperti itu. Dia itu tidak bisa mengucapkan suatu bahasa apapun, akan tapi mereka itu bisa mendengarkan. Oleh karenanya, karena bayi itu bisa mendengar, lambat laun dia akan menirukan bahasa-bahasa orang sekelilingnya, baik itu dari bahasa ibu, dari ibunya yang berbahasa, akhirnya akan muncul bahasa ibu. Contohnya ketika ada orang Jawa punya bayi, kemudian apakah bayinya akan pakai bahasa-bahasa yang lain? Tidak, karena mereka itu akan mengikuti bahasa-bahasa sekelilingnya, baik itu bahasa dari orang tuanya ataupun dari lingkungannya. Adapun yang kedua yaitu maharatul kalam, yaitu setelah cakap dalam keterampilan berbicara, biasanya seorang pembelajar bahasa akan memulai kalam dengan kosakata yang telah mereka peroleh.
Mereka akan mengembangkan bentuk kalimat dan akhirnya menjadi satu yang bisa memahamkan lawan bicaranya. Jadi di sini maksudnya ketika seseorang itu sudah menghafalkan kosakata atau mufradat dari nama benda-benda ataupun nama sejenisnya, ketika sudah dihafalkan maka mereka akan mempraktikkan. Kemudian setelah dipraktikkan mereka akan berbicara dengan lawan bicaranya agar orang yang diajak bicara itu bisa memahami apa yang dibicarakan. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang ketiga, keterampilan membaca atau yang dikenal dengan sebutan maharatul qiraah. Maharatul qiraah merupakan bentuk keterampilan yang berhubungan dengan kognitif. Keterampilan membaca membutuhkan kemampuan memahami teks secara jelas. Tentu tidak lepas dari dua ilmu alat bahasa Arab, yaitu nahwu dan shorof. Jadi maksudnya di sini bahwasanya keterampilan membaca atau maharatul qiraah itu tidak lepas dari yang namanya ilmu alat, ilmu nahwu dan ilmu shorof. Karena kenapa? Karena ilmu nahwu itu sebagai bapaknya dan ilmu shorof itu adalah ibunya dari bahasa Arab itu sendiri. Dan kemudian maharatul qiraah itu tidak lepas dari yang namanya maharatul sebelumnya, maharah sebelumnya, yaitu maharatul istima' dan juga maharatul kalam. Karena membaca itu membutuhkan suatu pendengaran dan juga pembicaraan, sehingga maharatul qiraah itu diletakkan di nomor 3. Dengarkan dulu baru bicara, setelah bicara kemudian baca. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu maharatul kitabah. Pada maharah ini, keterampilan ini adalah keterampilan tersulit dalam bahasa Arab karena tidak semuanya orang yang bisa berbicara itu bisa menulis dengan benar. Oleh karenanya, maharah ini diletakkan pada tingkatan yang terakhir, yaitu tingkatan yang paling sulit. Karena memang tujuan dari bahasa Arab itu adalah menginventariskan bahasa Arab itu sendiri pada suatu tulisan, bukan hanya diucapkan saja. Karena sekarang kultur dari bahasa Arab itu sudah menghilang, karena orang Arab pun untuk zaman sekarang itu sudah tidak menggunakan susunan yang semestinya menggunakan susunan nahwu dan shorof. Oleh karenanya kita selaku pencari ilmu atau dikatakan santri, kita seharusnya lah belajar bahasa Arab itu dengan tahapan 4 tersebut, yaitu mendengarkan, kemudian bisa dipraktekkan dengan berbicara, kemudian yang ketiga itu dengan membaca, dan yang terakhir kalau sudah bisa ketiga-tiganya kemudian kita tinggal menulisnya saja. Ya, mungkin itulah pembelajaran untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Akhirul mini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.